Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal lanjut lagi buat lihat ya. Kira-kira ada update apa di Ristretto 17 ya, 3.17. Jadi kalau kita nyebut Ristretto berarti versi 3.xx ya. Jadi di sini kalau kita lihat di extraordinary.com, di website resminya, ini adalah halaman home-nya. Terus nih ke halaman download, di sini ada yang terbaru di VHD 3.17. Sebetulnya masih bisa pakai yang ini, yang di sini nih. Nah, ini 3.16.3 bisa diupdate aja ke 3.17, sama aja. Cuman ini saya ubah VHD-nya karena ternyata kemarin itu ada masalah di dalam penguploadan ya. Jadi maksimal itu di sini 1 MB. Ternyata belum di-set ternyata ya. Makanya saya coba ngubah VHD-nya. Jadi di sini antara ini dan bawah ini yang ngebedain adalah hanya perubahan pada settingannya aja. Kalau mau pakai versinya ya sama aja, bisa pakai yang di sini terus update pakai Exogen, naikin ke 3.17. Harusnya udah ada sih. Oke. Jadi apa aja yang terbaru? Di sini ada release historinya. Yang baru sebetulnya beberapa ya. Jadi di sini ada kebanyakan fixing isu aja terkait order ini ya, order soal, terkait esai, terkait random soal, terkait apapun ya, fix isu-isu. Cuman kita highlight ini yang beberapa fitur. Yang pertama yaitu soal import soal ya. Soal import soal. Jadi yang soal menjodohkan sekarang kita bisa pakai docx lagi dan juga HTML. Lalu mengurutkan benar salah, setuju tidak setuju itu juga sekarang bisa diimport pakai Word ya atau docx. Dan juga HTML. Lalu ada fitur yang lainnya yaitu fitur auto block untuk student ketika dia nggak dalam full screen. Jadi misalnya kita mewajibkan peserta didik kita untuk menggunakan laptop misalnya, lalu dalam posisi full screen. Jadi jangan sampai dia nggak full screen. Jadi kalau nggak full screen ya berarti dia akan terblok dalam waktu beberapa detik aja gitu. Oke. Lalu ada juga fitur yang namanya edit header. Nah ini kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama yang soal ini ya, import soal. Di sini saya buka di CBT adminnya. Di sini ada bank soal. Nah ini. Nah di sini bisa lihat ini ada tambahan juga ya di sini. Akan tampil ini artinya teman-teman akan ditampilkan berapa? 3. Berarti yang kalau di inputnya 5 ya yang tampil cuma 3 nanti di peserta didik ya. Tergantung teman-teman akan random kah atau enggak. Kalau random ya berarti 5 soal itu akan di random. Kalau enggak di random ya berarti dia akan ngambil yang 3 teratas gitu. Kita coba lihat di sini. Saya coba tambahkan bank soal baru. Ini matematika misalnya pilihan gandanya saya bikin 4 gitu misalnya lah 100%. Terus coba simpan. Nah di sini kita coba lihat yang namanya import soal lalu download format 2. Jadi untuk yang tadi ya, yang pilihan ganda itu tambahan untuk menjodohkan ya di sini. Menjodohkan, mengurutkan benar salah, setuju tidak itu hanya tersedia di dalam format 2. Jadi untuk format 1 nggak bisa ya, nggak ada tambahan sama sekali. Jadi itu hanya tersedia di format 2. Jadi kalau teman-teman buka di yang format 2 ini, bentar. 3, 2, 1. Nah ini masuk ya. Nah ini adalah pilihan ganda ya teman-teman. Ini adalah soal pilihan ganda yang sudah ada sebelumnya dari versi-versi sebelumnya. Ini ada titik 2-3 kali lalu ada jawabannya. Ini adalah pilihan ganda juga. Lalu nomor 3 di sini adalah pilihan ganda lagi. Lalu yang keempat ini adalah pilihan ganda kompleks ya. Jadi dia ada 2 jawaban, B dan C, B dan C. Nah ini B dan C.
Lalu yang ketiga ini kalau kayak gini berarti dia adalah isian singkat. Jadi ini adalah opsinya. Jadi kalau peserta jawab 400 it's okay, nggak apa-apa, bener juga. Kalau peserta jawab 400 orang itu juga it's okay. Jadi dia akan bener juga gitu ya. Jadi ini adalah koreksinya. Nanti otomatis pakai koreksi yang di sini. Lalu di sini ada yang namanya menjodohkan. Ini yang baru nih. Menjodohkan ini dia sistemnya pakai nomor teman-teman. Jadi kalau misalnya 1 lalu 1 berarti ini ada kiri, ini kirinya, ini kanannya. Ini kirinya, ini kanannya, ini kirinya, ini kanannya. Ini 33, 22, 11 gitu. Harus sama ya. Jadi kalau mau ini di kiri, ini di kanan ya jadi 1, 1 gitu. 2, 2, 3, 3. Lalu yang ke-7 ini adalah tipe mengurutkan. Tinggal pakai yang namanya pipe ya. Gini. Ini bukan I, bukan L, bukan L besar atau bukan L kecil ya. L kecil atau I besar. Tapi dia ya inilah biasanya di atas enter ya. Ini dia ke bawah berarti mengurutkan. Lalu yang ke-8 ada yang namanya benar salah. Nah, ini yang dikoreksi otomatis ya. Ini kalau ini pernyataan salah tinggal klik aja, tulis di sini salah gitu. Lalu salah, benar, benar. Nah, ini berarti nanti peserta ini harus menjawab salah, benar, benar, benar. Lalu yang ke-9 ini adalah bentuk argumen setuju atau tidak setuju. Ini di sampingnya tinggal kita kasih tanda aja, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya gitu. Lalu yang di sini ada yang namanya esai nggak perlu pakai apa-apa. Gitu ya. Jadi ini yang terbaru ini yang 3 ini harusnya. 6, 7, 8. 4 ya, 9. Oke. Sekarang kita coba import aja format 2 misalnya. Terus tadi yang di sini ya. Nah, ini saya coba upload. Nah, sekarang kalau kita lihat masuk semua ya, esai, lalu setuju tidak setuju, ada benar salah, ada mengurutkan, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada pilihan ganda kompleks, ada pilihan ganda, pilihan ganda, pilihan ganda. Gitu ya. Oke, sip. Jadi itu adalah tambahan fitur yang pertama. Sebetulnya beberapa fitur ya yang tambahin. Terus yang selanjutnya yaitu soal auto block nih. Jadi kalau kita cobain ya. Di sini saya coba pengen set aja, edit lagi. Pilihan gandanya 3 aja. 3 gitu. Karena tadi saya cuman import pilihan ganda 3 soal doang. Sekarang saya coba bikin ujian. Nah, ini udah pada merah ya, jadi udah lama nih ujiannya. Saya coba bikin bank soal yang tadi yang terbaru di sini. Lalu nama bank soalnya, nama ujiannya D11 ya. Tanggal ujiannya hari ini, jamnya jam hari ini. Lalu 120 menit. Nah, ini nggak perlu ya. Tinggal saya coba simpan aja. Oke. Saya coba aktifkan, terus coba saya masuk ke halaman ini. Nah, ini incognito. Saya masuk sini dulu. Oke, sip. Oke, sekarang saya coba view-nya, saya coba ini ya. Bikin full screen nih. Jadi kalau dibikin full screen-nya di macOS ini agak beda dia. Nah, di sini. Harusnya ini dalam kondisi full screen ya. Nah, ini full screen. Oke, sip. Sekarang saya coba login pakai akun siswa. Terus saya di sini ada yang namanya di setting, lalu setting ujian. Nah, ini adalah setting hanya izinkan saat full screen. Artinya peserta didik itu hanya bisa masuk ke dalam EXO ketika dia full screen. Jadi coba saya centang lalu saya save configuration. Oke, saya coba masuk sini. Nah, dia bisa masuk. Coba saya nggak full screen nih. Oke, saya coba nggak full screen ya. Ini saya giniin aja, misalnya. Bentar. Ini terjadi kenapa? Karena kalau kita lihat tadi konfigurasinya. Bentar, saya coba lihat lagi. Di sini, saya coba refresh.
Oke, nah ini juga harusnya di refresh lagi ya. Karena ternyata tadi nah, kalau lihat di sini kondisinya ketika saya zoom ini ternyata dia nggak bisa. Kenapa? Karena memang layar ini nggak seharusnya seperti itu. Jadi kita coba cek kebesaran layar, cek dengan kesesuaian ukuran layarnya, sehingga tidak boleh untuk melakukan zoom in, zoom out kayak gitu ya. Dan juga layarnya harus benar-benar persis sebesar layarnya. Oke, mungkin masuk ya. Nah, di sini kalau saya masuk lagi, di sini ada tulisannya peserta ujian tidak aktif karena tidak berada pada mode full screen. Ingat tadi ya, saya settingnya di sini hanya diizinkan untuk full screen. Ternyata peserta didiknya keluar dari full screen. Jadi saya harus unblock lagi pesertanya di sini. Saya unblock lagi. Saya coba masuk lagi di sini. Nah, dia bisa masuk lagi. Coba saya keluar dari mode full screen. Nah, dia akan nggak bisa. Beberapa detik kemudian dia akan logout nih. Ya, dia udah logout nih otomatis. Nah, udah logout kan? Jadi saya coba masuk lagi. Nah, ini udah dalam mode full screen, jadi error dia. Jadi kalau kita cek lagi di bola peserta, ini ada lagi. Tidak berada pada mode full screen. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya nonaktifkan lagi di sini. Nah, saya coba masuk lagi. Masih blok ya. Saya unblock dulu. Saya masuk. Saya coba refresh. Nah, it's okay ya sekarang. Nah, gak apa-apa sekarang. Oke, gitu ya. Jadi ini untuk kita menangani masalah anak-anak yang ngebuka tab 2 tempat nih, kayak gini aja. Jadi dia untuk ngehandle ininya tab in tab, dia ngelakuin ini dia kiri kanan gitu. Nah, ini harusnya jadi nggak bisa sekarang. Karena ini dia nggak sama screennya, dia nggak full screen. Dia akan kena error ketika kita ngaktifin yang namanya hanya izinkan saat full screen kayak gitu. Oke ya. Jadi itu salah satu bentuk pencegahan juga di dalam Exo CBT kali ini di versi 3.17. Saya coba lihat lagi di sini ada fitur apa lagi tambahannya, yaitu soal header ya, header di dalam instansi. Jadi kalau kita lihat di dalam informasi instansi, di sini ada yang namanya header nih, header instansi. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya text line ya. Jadi bisa dikonfig aja menyesuaikan dengan tulisan yang biasanya ada di dalam surat ya sekolah. Misalnya Yayasan Terbuka Ramah Indonesia. Apa gitu misal di bawahnya. Boleh tambahkan lagi lainnya kalau kurang. Tambah lagi lainnya kalau kurang. Kalau misalnya mau dihapus, silakan hapus aja kayak gini. Nah, ini bisa ditambahin ya HTML tag. Kalau misalnya ternyata ini maunya bold gitu ya, bisa aja B gitu kan biasanya. B, lalu di sini juga jangan lupa B juga di akhirnya. Nah, kayak gini. Tersimpan, oke, muncul. Nah, ini munculnya di mana? Munculnya di dalam kalau dilihat di dalam event. Nah, di sini ada yang namanya berita acara. Berita acara kita klik. Nah, ini ada yang namanya header di sini. Nah, sekarang berita acara juga ada tanggalnya. Jadi kita bisa set langsung di sini. Harinya Minggu, misalnya tanggalnya tanggal 18 Desember Agustus misalnya. Mata pelajarannya bahasa Inggris. Jamnya jam berapa? Ini bisa di kayak gini aja. Oke ya, sip. Oke. Lalu yang kedua juga akan muncul di dalam bank soal preview ya. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam bank soal, lalu kita coba lihat di soal, lalu preview bank soal. Nah, ini sini muncul juga ya kopnya kayak gitu. Jadi mungkin itu aja ya update di dalam Exo CBT di versi 3.17. Thank you semuanya.